Halo kalian semua, kembali lagi di Guru Macam Apa, Mau Yang Bagaimana. Simak ini semua kalau bapak ibu semua barusan ikut PPG 2025 ini. Realita pahit PPG Guru tahun 2005 masih online dan syarat akan masalah. Banyak dari kita berharap PPG 2025 kembali dilaksanakan secara offline. Tapi kenyataannya masih online lagi dong. Maka soal teknis dan juga tentang rasa kecewa yang tak bisa ditutupi, kita butuh ruang belajar yang nyata sebenarnya, bukan hanya sekedar layar dan sinyal yang naik turun. Guru-guru di pelosok tak hanya butuh pengakuan, tapi juga pengalaman yang setara. Maka di video ini kita akan bahas 7 poin penting yang bisa bikin guru honorer mikir ulang dan yang suka teriak-teriak minta dipanggil PPG semoga bisa sedikit berkaca. Poin yang pertama, harapan yang tak sejalan dengan kebijakan. Tahun demi tahun sebenarnya PPG sudah berjalan. PPG selalu menjadi harapan besar bagi guru honorer di seluruh pelosok negeri, khususnya di tahun 2025 ini. Kembali kita disodori kenyataan pahit. Bagi sebagian besar guru honorer juga ada, maka saya bisa mengatakan ini pahit. PPG tetap dilaksanakan online, padahal di warung kopi, di grup WhatsApp alumni, di kolom komentar media sosial rame banget harapan bahwa akhirnya PPG akan kembali tatap muka. Usut punya usut, pas Bu Nono sudah mengumumkan pengumuman terbaru, itu sudah buyar semua. Tapi ya udahlah ya, harapan tinggal harapan, nasi sudah menjadi nasi goreng. Ketika pengumuman resmi sudah muncul, langsung pada bungkam semua. Dan anehnya, yang dulu paling vokal minta offline, ada juga kini malah jadi yang paling sibuk cari-cari info, cara ngerekam video UKIN. Gak usah pakai ribet dan lain sebagainya. Sudah ke UKIN, padahal awal-awal itu pasti sudah minta diisikan modul. Jangan fokus dulu ke UKIN. Jadi pertanyaannya, betul-betul niat belajar atau cuma ingin sertifikat ini guys? Kalau niatnya tulus, ikhlas, mode online ataupun offline, mestinya ya harus dibabat habis dong. Tetap semangat dong, ya gak sih? Kemudian poin yang kedua, belajar daring yang miskin rasa dan suasana. Tentunya Bapak Ibu sudah nggak asing lagi gitu ya dengan pembelajaran daring saat COVID-19. Atau Bapak Ibu yang sudah mengalami pembelajaran daring di salah satu universitas, mungkin sudah tidak asing lagi dengan daring ini. Kita nggak bisa memungkiri memang bahwa PPG online punya keunggulan dalam aksesibilitas. Tapi kita juga tidak boleh tetap bertutup mata bahwa pembelajaran daring seringkali kehilangan rasa, soulnya, jiwanya nggak ada. Ya, soulnya, rasanya pendidikan itu sendiri yang hilang. Interaksi tentunya kaku kayak patung, diskusinya minim satu arah, bahkan kadang terasa seperti kayak kita tuh nonton film pendidikan, nonton kuliah rekaman online gitu daripada proses belajarnya gitu Bapak Ibu ya. Dosen hanya menyapa di awal, biasanya seperti itu. Kalau sekarang sih belum tahu karena belum ke pertengahan ya, jadi kita belum bisa membayangkan atau menggambarkan, mendeskripsikan akan hal belajar PPG tahun 2025 ini. Tapi tetap sama, masih mandiri. Lalu sinyalnya juga lenyap di dalam kamar mandi yang tenggelam di dalam tanah. Yang lebih menyedihkan lagi, proses UKIN pun jadi ajang kreativitas edit video, bukan kreativitas mengajarnya yang benar-benar diajarkan. Banyak video UKIN yang dibuat seperti vlog sinetron. Nah ini guys,
Ini banyak sekali. Ini mau jadi vlogger atau mau jadi guru profesional ini yang hanya kebetulan lewat PPG. Penuh efek dan dubbing suara. Bukan salah teknologinya sih sebenarnya, tapi pola pikir kita sendiri. Kita itu harus yang bagaimana. Kalau kita memang seadanya begitu, ya udah begitu aja. Jangan dilebih-lebihkan. Segala sesuatu yang dilebih-lebihkan itu tidaklah baik, Bapak Ibu semua ya. Ada yang bahkan nyewa orang buat ngedit video, buat skrip, bahkan yang profesional editor disewa loh. Gaji nggak seberapa, nyewa profesional editor bisa. Ini kadang-kadang logikanya di mana? Dan bahkan buat acting jadi murid. Kalau ini sih nggak apa-apa. Acting jadi murid asal sesuai dengan jenjang pendidikannya ya guys ya. Biasanya tuh dari TK ke SD itu guru kelas rendah gitu kan, bagi SD ya guys ya. Iya, gini-gini pernah juga lah di dalam situ. Hai. PPG ini sebenarnya bukan lomba film pendek, tapi sebenarnya PPG ini tentang identitas kita sebagai guru. Di poin yang ketiga, koneksi internet yang menjadi pahlawan dan penjahat sekaligus. Ini adalah musuh untuk mahasiswa-mahasiswa daring, khususnya mahasiswa PPG yang ada di pelosok negeri biasanya ya guys ya. Internet dalam PPG itu kayak temen yang moodnya nggak bisa ditebak. Kayak perempuan, kayak wanita yang sedang PMS datang bulan. Kadang bantu banget nih, kadang malah bikin stres tingkat dewa, karena kita nggak tahu tiba-tiba maunya ini itu dan lain sebagainya. Guru di daerah itu sebenarnya harus bela-belain naik ke loteng ya, tapi ada juga sih yang bayar joki. Dia harus manjat pohon, pasang wifi pakai panci bolong yang nggak kepake supaya bisa join Zoom. Tapi sementara di kota leha-leha, hingar-bingar maksudnya ya guys ya. Dengan lampu kota, sinyal aman, tapi yang ikut kelas malah sambil masak, jagain anak. Ya taruhlah kalau jagain anak, sambil masak, mencuci baju, mengepel, belum lagi ayamnya belum dikasih makan, peliharaan monyetnya belum digantiin pampers dan lain sebagainya. Itu ada loh guys, itu nyata. Saya bukan mengada-ada di sini. Ya. Terus lagi belum lagi ada penagih hutang datang ke rumah, kang koperasi gitu kan. Terus Zoom-nya ditinggal. Itu lebih parah gitu loh. Login langsung ditinggal. Dan yang paling lucunya lagi, waktu ditanya di forum diskusi, jawabannya maaf Pak, Bu, Pak Tutor, Bu Dosen, mohon maaf sinyal saya tadi jelek, gak kedengeran suaranya, putus-putus. Padahal mah dia lupa matiin mic di dapur sambil nyanyi dangdutan, di dapur sambil ngulek sambal. Jadi pertanyaannya bukan cuma soal sinyal Bapak Ibu, tapi soal komitmen kita. Karena ikut PPG ini komitmennya harus besar. Kalau dari awal sudah males-malesan, gimana mau jadi guru yang inspiratif? Kalau gitu ya udah simple, gak usah teriak-teriak pengen PPG. Poin yang keempat adalah SIM PKB dan RGTK adalah duo penjaga gerbang PPG. Nah ini nih yang menarik guys. Mari kita masuk ke dunia yang katanya digitalisasi pendidikan, tapi praktiknya sering bikin kepala cenut-cenut, migrain, dan juga vertigo, dan juga panu. Oh enggak ya, itu penyakit kulit deng. SIM PKB adalah gerbang awal alias tempat sinkronisasi data supaya kita bisa masuk ke aplikasi yang namanya Rumah Guru dan Tenaga Kependidikan. Kalau nggak salah sih itu ya guys ya, RGTK, atau ada yang bilang ruang GTK atau rumah GTK ya, silakan dicari saja yang pastinya. Jadi bukan untuk ditatap terus-terusan sambil bingung, ini apa sih fungsi tombol ini dan lain sebagainya, kok nggak ada menu apa-apa ya, apa yang harus saya lakukan. Padahal langkah selanjutnya kan jelas, tinggal kita itu sudah diberitahu di orientasi
lapor diri, sudah dijelaskan oleh teman-teman yang ada di dalam grup sekelas, itu sudah jelas. Pasti tinggal install di aplikasi RGTK-nya di Play Store dan login gratis kok. Asal ada kuotanya tinggal install dan juga HP-nya memadai, cukup. Udah aman, kita tinggal bisa mengerjakan lewat HP, lewat PC, lewat laptop, itu nggak masalah. Yang jelas kita bisa mengerjakan itu. Tapi tetap aja nih, banyak yang malah nyasar ke web RGTK karena mereka tidak tahu sebelumnya. Cari-cari menu sertifikasi yang saat ini lagi marak dicari oleh peserta PPG 2025. Kenapa menu sertifikasi pendidik saya tidak ada? Padahal sudah ada informasi bahwa menu itu ada di aplikasi, bukan di web. Hasilnya, grup WA rame dengan screenshot kebingungan. Screenshot mana menu sertifikat pendidik saya ini kok hilang. Sementara itu, model PPG yang deadline-nya malah diabaikan. Jadi yang paling difokuskan itu adalah kita harus mengerjakan modul, Bapak Ibu ya. Jangan cari menu diklat dibandingkan menu sertifikat pendidik. Kalau di salah dua itu ada modulnya, kita fokus ke situ saja. Jangan cari yang nggak ada. Itu sudah dijelaskan dalam orientasi LPTK di hari awal. Khususnya di sebelum tanggal 6 ini, karena tanggal 6 ini video ini dibuat juga tanggal 6, itu sudah mulai pengisian modul. Ya, lucunya lagi belum ada email terdaftar, NIK belum valid, dan bahkan sempat dikira menu buat update biodata EKTP. Mohon maaf saya harus ngomong ini. Masalahnya bukan hanya di teknis, tapi juga mental. Begitu lihat tampilan agak beda dikit, langsung dia panik, hektik, dan lain sebagainya. Padahal tinggal baca pelan-pelan, slowly but sure, bahasa Zimbabwe-nya. Aplikasi yang benarnya itu dibaca pelan-pelan gitu loh. Bahkan bukan malah minta tolong sambil, kalau ada kawannya bilang, ini ngapain ya, bingung nih, udah saya klik-klik semua tapi masih kosong, tapi nggak ada isi dan lain sebagainya. Tinggal dibaca pelan-pelan, pahami pelan-pelan. Pasti kalau kita ada grup kelas LPTK itu sendiri di bidang studi kita masing-masing, itu pasti ada yang bantu, Bapak Ibu ya. Lanjut poin kelima, ini yang harus diperhatikan juga, tekanan mental. Karena kalau bisa dikerjain malam, kenapa harus tidur? Ini yang jadi masalah. PPG itu sebenarnya bukan cuma soal belajar, tapi soal bertahan hidup di tengah tekanan, Bapak Ibu. Bayangin, ini kayak reality show gabungan antara Survivor, itu zaman dulu itu ada Survivor, MasterChef, ada yang barusan usai nih, kebetulan yang menang orang Bali, dan The Apprentice. Tapi pesertanya semuanya ini guru gitu loh menariknya. Dan hadiahnya bukan uang miliaran, tapi hanyalah selembar sertifikat yang katanya bisa bikin hidup lebih baik. Minimal gaji naik, memanusiakan manusia. Pinter sekali Bapak Ibu ini. Banyak guru yang siang mengajar sambil ngejar-ngejar anak layang lari di lapangan, sore ngurus keluarganya sambil masak sayur asem dan nyuci piring, terus itu malam ngerjain tugas PPG dengan mata yang 50%, 40% itu terbuka. Lalu subuh-subuh masih sempat dia mau edit rekaman video Ukin, misalnya sudah sampai Ukin nanti sambil ngantuk, secara kayak habis ngaji 3 juz semalaman. Wajah sudah pucat, mata memerah, badan pun ikut lemas, tapi semangat tetap kayak tahanan yang mau bebas. Salut, kayak gini nih, salut, bener-bener survival sejati. Itulah yang harusnya dikerjakan. Kita nggak usah mikirin offline atau online lagi sekarang. Jadi ya sudah, survival. Tapi kayak di film zombie, selalu aja ada yang cari jalan pintas.
maka ada yang namanya joki tugas, joki video walk-in, bahkan joki presensi. Tinggal bilang aja, Bang, Mbak yuk rekamin, saya lagi pura-pura susun RPP ya. Semua demi sertifikat sakti mandraguna yang koton katanya bisa membuka pintu rezeki. Tapi habis lulus, waduh, balik ke gaya lama ini, ngajar sambil rebahan, MGMP dilewatin. Kalau memang misalnya masih ada MGMP, kayak spam email dia diacuhkan, pelatihan dianggap horor, 3 bulan penuh, penderitaan mental dan fisik hilang dalam waktu 3 minggu. Jadi kita sudah 3 bulan penuh, 72 hari kurang lebih ya guys ya. Tapi ironisnya perjuangan itu nggak membentuk karakter, tapi malah trauma. PPG online ini emang bukan sekedar program pendidikan, tapi semua kehidupan, dimana kamu harus bersimulasi dalam semua aspek. Di PPG ini harus paham kurikulum lah, mengerti pedagogik lah, jago teknologi, dan tetap bisa senyum saat sinyal hilang waktu live Zoom. Ujung-ujungnya minta link YouTube dan bilang, gampang, nonton siaran ulang aja bisa. Kadang rasanya bukan guru yang lagi kuliah, tapi bajak laut yang harus bisa navigasi kapal rusak pakai kompas yang baterainya mau habis, hanya untuk menjarah suatu kapal lainnya. Tapi ya, namanya kita di dalam kapal yang sedang bertahan hidup ya, ibaratnya meskipun penuh drama, tapi aja selalu tetap banyak yang nggak nyerah. Karena guru sejati itu tahu pendidikan itu medan juang, medan tempur, bukan tempat liburan, apalagi buat gaya-gayaan. Dan PPG cuma salah satu pelabuhan yang harus kita singgahi dalam pelayaran kapal ini. Makanya baik-baik saling support, saling membantu untuk guru-guru yang ada di satu kelas. Yang keenam adalah sertifikat pendidiknya. Ini sebenarnya adalah simbolisasi gengsi atau bukti prestasi. Begitu sertifikat didapat, gaya langsung berubah. Dagu tadinya agak ke bawah, condong 70 derajat ke atas. Di status WhatsApp langsung ganti dengan foto profil yang latar belakangnya pasti warna merah kan? Sudahlah, siapa nih yang sudah begini ini? Senyum langsung mereng, ada tulisan di bio WhatsApp-nya, ya kan? Guru profesional, caile. Tapi kenyataannya gaya lu Muldoko duluan, langsung ada yang langsung pesan. Kenyataannya yang cair duluan itu, tapi pada kenyataannya yang cair duluan adalah pegawai negeri sipil ataupun P3K. Ya, memang ada sih beberapa honorer yang sempat cair, cuma itu nunggunya sangat amat lama sekali. Tapi ya kalau memang sungguh-sungguh, ya apa salahnya dicoba ya Bapak Ibu ya. Ya sama aja kalau kita mengejar profesionalitas itu bukan sekedar gelar, tapi perilaku yang harus kita tunjukkan Bapak Ibu. Banyak yang mengaku guru profesional tapi masih males isi jurnal, absen juga seenaknya, ngasih tugas selalu kelas ditinggal. Inilah yang banyak yang nggak paham keprofesionalitasannya dalam mengajar anak didiknya di sekolah. Bagaimana dia mengemban tugasnya sebagai guru. Perangkat ajar cuma pengen dikopas aja dari temannya, ganti aja datanya. Kalau ditanya soal kompetensi, jawabannya langsung ini nih, langsung hidungnya naik ke atas, dagunya juga naik ke atas. Yang penting saya udah lulus PPG, saya sudah guru profesionalitas bos, senggol dong wes. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sertifikat itu benar-benar membentuk guru yang lebih baik atau hanya jadi pelengkap gaya hidup di dunia maya? Kemudian poin yang terakhir, PPG butuh revisi rasa, bukan hanya regulasi. Ini sebenarnya untuk pemerintah kita.
Walaupun anggaran kita itu tidak memadai, setidaknya PPG memang harus sangat butuh revisi rasa. Karena guru-guru Indonesia itu harus mengalami yang namanya pembelajaran langsung. Kalau saya pribadi menilai ini, saya lebih condong setuju untuk offline. Kembali lagi ke offline. Walaupun bagaimanapun kita itu harus berjuang, ya kita upayakan untuk berjuang. Jangan kita diharuskan untuk mendapatkan sertifikat pendidik, kita nggak mau berjuang. Nah ini yang jadi masalah. Kalau nggak mau berjuang, jangan bertempur. Gitu aja. Akhirnya pada semua ini bukan hanya soal sistem kan, bukan hanya soal daring atau luring lagi, tapi tentang bagaimana kita memaknai PPG. Apakah sebagai ladang perubahan atau hanya batu loncatan semata untuk cari formasi CPNS, atau bertarung di ring tinju P3K? Ya iya dong, dengan afirmasi kartu sakti. Untuk Bapak Ibu yang tahu afirmasi ini, mungkin dia sudah pernah ikut di tahun 2021. Sama kayaknya seperti saya. Tapi saya tidak di 2021 kenanya. Kalau kita terus-terusan fokus pada keluhan teknis dan lupa refleksi diri, maka kita itu nggak ada gunanya ikut PPG. Mau beribu-ribu kali pun, sistem itu boleh canggih Bapak Ibu, platform boleh berubah dengan perkembangan zamannya. Tapi kalau niat belajar kita masih tipis, hasilnya akan tetap sama. Guru yang penuh keluhan tapi minim kontribusi. Bahasa Minangnya itu maximum effort, minimum contribution. Yes. Mari kita ubah rasa dalam belajar, bukan cuma aturannya. Mari kita buktikan bahwa guru Indonesia bisa naik kelas, bukan cuma naik statusnya. Maka dari itu, PPG 2025 sudah di depan jempol. Sudah ada yang mengerjakan modul dan juga menyita otak kita. Bagi yang mengerjakan sendiri, sudah pada mulai isi modul kan sekarang kan? Ini bukan saatnya saling menyalahkan, apalagi cuma menunggu panggilan sambil nyinyir di medsos. Ini buat yang selanjutnya ya, yang belum terpanggil. Mudah-mudahan segera ikut terpanggil. Kalau kita memang mau jadi guru yang layak dihormati, mari mulai dari cara kita belajar hari ini. Jangan biarkan sertifikat mengalahkan integritas kita. Jangan mau kalah sama yang namanya abdi negara, PNS, P3K. Karena mereka juga ada yang seperti guru PPG yang kebanyakan ini. Ada. Jangan jadikan PPG sebagai ajang gaya-gayaan, tapi sebagai momen memperbaiki diri dan juga merefleksi diri kita. Apa yang kurang dari kita? Jika kamu merasa tercerahkan atau bahkan tertampar nih setelah nonton video ini, silakan tekan like, share, dan subscribe. Karena guru yang baik bukan yang paling lantang menuntut, tapi yang paling diam-diam memperbaiki diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, berhentilah pakai joki. Karena muridmu butuh gurumu, bukan gurunya orang lain.